Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mekanisme neurulasi. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniyah, NIM 04, dan teman saya Fatihatus Sofiana, NIM 02, Rizky Fauzi, NIM 05, Eva Fadilatul Fitriana, NIM 27. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini itu berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian neurulasi. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses pembentukan sistem saraf pusat yang terjadi dari induksi endodem oleh notochord. Neurulasi sendiri itu merupakan proses awal di mana pembentukan sistem saraf pusat yang melibatkan sel-sel endodem bakal neural yang dimulai dari pembentukan keping neural atau neural plate, lipatan neural atau neural fold yang membentuk alur saraf atau neural groove dan berakhir dengan terbentuknya bumbung saraf atau neural tube. Oke, selanjutnya yaitu tipe neurulasi berdasarkan proses pembentukan neural tube dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama tipe neural primer dan tipe neural sekunder. Yang pertama yaitu neurulasi primer. Bumbung neural dibentuk dengan cara pelipatan keping neural dan terbentuknya kedua lipatan. Ini seperti ini prosesnya, yaitu setelah neural plate itu terbentuk, bagian tepi dari neural fold itu akan menebal dan bergerak ke atas untuk membentuk lipatan saraf. Sedangkan pada neural groove itu membentuk seperti huruf U yang muncul di tengah neural plate dan membagi menjadi dua massa, yaitu massa bagian kanan dan massa bagian kiri. Kemudian setelah itu kedua sisi ini menggabung menjadi lipatan saraf yang bermigrasi ke arah garis tengah embrio dan akhirnya itu berfusi atau menyatu membentuk neural tube. Ini membentuk lingkaran, ini neural tube, dan memisahkan diri dari ectoderm. Yang kedua yaitu tipe neurulasi sekunder. Pada proses neurulasi sekunder ini ditandai dengan terjadinya pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektoderm epidermis. Tetapi prosesnya itu pemisahan ektoderm neural dari lapisan ektoderm epidermis dan setelah itu membentuk neural tube. Jadi gini, ini neural plate ini mengalami pengenebalan tapi tidak mengalami pelipatan kayak yang tadi neurulasi primer. Kemudian mengalami pemisahan itu antara ektoderm neural dan lapisan ektoderm epidermis. Kemudian membentuk neural tube. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan neurulasi. Pada tahapan perkembangan neurulasi itu terjadi tahap pembentukan lempeng saraf atau neural plate, lipatan saraf atau neural fold yang akan membentuk alur saraf atau neural groove dan berakhir dengan terbentuknya neural tube atau tabung saraf. Tahapan yang pertama yaitu pembentukan neural plate. Pada akhir fase granulasi yang dijelaskan dari kelompok
kedua kemarin, itu terbentuknya nerve cord yang berasal dari ectoderm dan notochord berasal dari lempengan ectoderm di bagian dorsal. Pembentukan neural path ini diawali dengan notochord yang menginduksi ectoderm di atasnya. Ini notochord, ini ectoderm, bagian ectoderm yang menginduksi, notochord ini menginduksi ectoderm yang berada di atasnya. Sel-sel ectoderm ini akan memanjang dan menempel dibandingkan dengan sel yang berada di sekitarnya. Ini yang warna hijau ini akan membentuk neural path, kan tadi notochord ini menginduksi ectoderm yang berada di atasnya, akan mengalami pemanjangan dan penebalan hingga terbentuknya neural path. Neural path ini sendiri berada di bagian dorsal embrio atau daerah kutub animal. Yang kedua yaitu pembentukan neural path. Setelah terbentuk neural path tadi, pada neural path terjadi penebalan di daerah neural path yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perbanyakan sel ectoderm epidermis, yang menyebabkan lapisan neural path tadi itu mengalami penekanan dan pelekukan di bagian dalam atau invaginasi. Ini neural path-nya. Ini mengalami penekanan dan pelekukan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perbanyakan sel ectoderm epidermis, akan mengalami pelekukan ini yang dinamakan neural path. Ini yang mengalami pelekukan ini namanya neural path. Kemudian yang ketiga yaitu neural growth. Setelah neural path terbentuk, lipatan kedua sisi lempeng neural secara bersamaan akan membentuk neural growth atau parit. Ini yang berbentuk seperti huruf U ini. Neural growth-nya ini berada di sini. Ini terbentuknya itu secara bersamaan dengan lipatan kedua sisi lempeng akan membentuk parit. Selanjutnya yaitu pembentukan neural tube. Pertumbuhan ectoderm epidermis yang lebih cepat dibanding ectoderm neural mendorong lipatan neural dan membuat neural path bagian kanan dan bagian kiri itu saling menggabung sehingga terbentuknya tabung saraf atau neural path. Kemudian lubangnya ini disebut dengan neural kanal atau neural soul. Tadi pada tahap yang pertama yaitu pembentukan neural path, itu di mana notochord ini menginduksi ectoderm yang berada di atasnya, kemudian mengalami pemanjangan dan penebalan. Yang selanjutnya itu pembentukan neural path tadi, itu neural path ini mengalami penekanan dan pelekukan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel ectoderm. Kemudian secara bersamaan ini akan terbentuk parit atau neural growth yang membentuk seperti huruf U tadi. Kemudian yang ini pembentukan neural tube ya. Neural path ini bagian kanan dan bagian kirinya akan menggabung dan menjadi tabung. Ini lubangnya yang disebut dengan neural kanal atau neural soul. Yang selanjutnya yaitu pembentukan neural crest. Dari awal terbentuknya neural tube tadi pada bagian dorsal tube dekat dengan kutub animal. Pada saat itu masih menempel pada sel-sel ectoderm epidermis. Tetapi ada bagian yang tidak menempel. Terdapat sel-sel ectoderm neural yang tidak membentuk neural tube. Pada pembentukan neural tube,
Sel-sel dari neural crest ini akan terpisah dan bermigrasi ke bagian bawah ectoderm epidermis, dan kemudian berdiferensi menjadi sel-sel ganglia spinalis atau otot-otot otonom. Ini yang namanya sel neural crest. Ini akan bermigrasi ke bagian bawah ectoderm epidermis dan berdiferensiasi menjadi ganglia spinalis dan otot otonom. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan kepada teman-teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap neuralisasi Aves, yaitu tahapannya dari pembentukan neural plate sampai dengan terbentuk neural tube atau bumbung neuron. Nah, tahapannya seperti yang ada di gambar ini ya. Yang pertama itu telur, yang bawah ini proses granulasi seperti kemarin. Nah, untuk embrio ayam yang akan berkembang adalah yang berwarna pink ini, yang ada di dalam telur itu. Nah, embrio ayam ini bentuknya itu pipih. Kenapa pipih? Karena di dalam kuning telur itu terdapat biok atau kuning telur yang sangat banyak. Nah, proses setelah pembentukan granulasi adalah neuralisasi atau tabulasi. Proses neuralisasi pada Aves berlangsung saat embrio berumur kurang lebih 18 jam. Nah, jadi proses neuralisasi itu di saat umur embrio 18 jam. Untuk 18 jam ke atas itu berarti sudah memasuki tahapan perkembangan yang selanjutnya. Nah, seperti ini ya gambarnya yang sebelumnya. Kemudian ini awal-awalnya. Neuralisasi merupakan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel ektoderm bakal neural, dimulai dengan pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya tabung neural atau neural tube. Nah, itu pengertiannya ya. Dari proses neuralisasi. Nah, bagaimana detailnya? Nah, selanjutnya ada ini. Ini adalah detailnya. Yang pertama ada pembentukan primitif strik. Nah, saat blastulasi. Granulasi. Nah, itu kan pembentukan mesoderm dari yang pertama bagian bawah itu epiblast sama hipoblast itu membentuk yang bagian tengah yaitu mesoderm, yaitu prosesnya itu kan yang ektoderm itu kan menebal kemudian mencekung ke bawah. Nah, saat cekung ke bawah itu seperti gambar yang paling atas. Nah, yang pertama menebal kemudian cekung ke bawah. Saat cekung ke bawah itu terbentuk yang namanya notochord. Nah, jadi cekungan itu yang panjang sepanjang bagian embrionya itu dinamakan primitive strik. Nah, yang di bawahnya, di bawah cekungan itu terbentuk itu notochord. Nah, setelah terbentuk notochord itu menginduksi sel ektoderm yang ada di atasnya. Kemudian sel yang ada di atasnya itu akan menebal. Nah, saat penebalan itu dinamakan neural plate. Kemudian neural plate itu diinduksi terus-menerus, kemudian ke atas menebal, kemudian ke atas terus menggulung sampai bertemu, sampai berbentuk tabung. Nah, seperti gambar-gambar yang di bawahnya itu. Nah, seperti itu. Setelah membentuk tabung, itulah yang dinamakan neural tube atau bumbung neuron yang akan berkembang nantinya menjadi sel saraf atau otak. Nah, seperti itu gambarnya. Yang pertama itu mencekung, kemudian ada notochord itu menginduksi eksoderm yang paling atas, kemudian menebal, kemudian menggulung. Nah, seperti itu. Nah, yang sel-sel di sekitar neural tube itu akan melepas. Nah, dan dinamakan neural crest. Selain dari yang di sekitar neural tube itu, dari yang bagian atas eksoderm juga seperti ada sel yang memisah begitu. Nah,
neural crest ini nantinya akan berkembang menjadi tulang rawan, menjadi tengkorak, terus menjadi pigmen kulit dan lain-lain. Nah, seperti itu. Paham ya? Gambarnya seperti ini. Yang pertama itu mencekung, kemudian menginduksi, kemudian terbentuk. Selanjutnya, nah ini adalah penampang setelah terbentuknya bumbung neuron. Nah, bumbung neuronnya yang mana? Yang ini, yang atas ini, yang pertama. Kemudian bergerak ke bawah, bukan ke bawah sih, ke sepanjang bagian embrio itu, ke bagian anterior. Nah, kemudian penampaknya seperti ini. Jadi neural tube-nya itu berbentuk panjang, kemudian di samping-sampingnya itu akan tumbuh terus-menerus bagian-bagian yang akan menjadi organ dari si aves ini. Seperti itu. Terima kasih, semoga paham. Yang selanjutnya yaitu mengenai neurulasi pada kata atau amfibi ya. Neurulasi pada kata itu terjadi setelah proses granulasi yang kemarin menghasilkan 3 lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan juga lapisan endoderm. Nah, neurulasi setelah proses granulasi nanti dilanjutkan dengan proses neurulasi yang juga melibatkan perubahan-perubahan pada sel-sel ektoderm. Yang selanjutnya mengenai tahapan neurulasi pada kata. Ini ada gambar, ini gambar neurulasi awal ya. Neurulasi awal, kalau ini dilihat dari eksternalnya atau dilihat dari embrio aslinya. Neurulasi pada kata itu diawali dengan terbentuknya notochord. Nah, notochord ini dari mesodermnya yang berada di atas grastosol atau argenteronnya ini. Setelah notochord terbentuk, nanti dia akan menginduksi lempeng neuronnya ini nanti akan menggulung yang akan membentuk sebuah neural tube. Nah, neural tube ini nanti akan menjadi sistem saraf pusatnya. Ini dilihat ya, lempeng neuronnya melekuk semakin dalam dan akan membentuk neural tube. Nah, jaringan daerah pertemuan pinggir-pinggir tabung yang memisah dari tabung dengan lempengnya ini itu namanya pial neuron atau neural crest. Setelah itu, ini tahapan neurulasi terakhir, yaitu embrio dengan tabung neuron itu sudah selesai terbentuk dan memiliki somit. Nah, ini somitnya yang mengapit dari notochord itu sendiri. Nah, ini kalau dilihat dari 3 view ya, dilihat dari permukaan dorsal, irisan midsagittal, dan irisan melintangnya. Ini adalah neurulasi awalnya. Ini neural plate itu nanti dia akan menggulung membentuk neural tube. Nah, ini setelah neural tube terbentuk, ini adalah kalau dilihat dari permukaan dorsalnya ya. Oke. Nah, ini adalah proses granulasinya ya. Dan ini akan memulai dengan proses neurulasi. Tuh, dia akan melekuk gitu loh, kelihatan kan? Selanjutnya saya akan melanjutkan neurulasi pada mamalia. Nah, fase neurulasi sendiri seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya itu tadi terjadi setelah fase gastrulasi. Nah, di fase gastrulasi itu yang mencirikan sudah terbentuk 3 lapisan embrionik, yaitu pada lapisan endoderm, ektoderm, dan mesoderm. Ciri khasnya itu ada di lapisan mesoderm ya, yang awalnya karena awalnya itu hanya 2 lapisan saja, ekto dan endo. Lalu pada akhir fase gastrulasi ada 1 sel lagi yang masuk di antara ekto dan endo tadi yang terbentuk, yang bisa yang membentuk lapisan mesoderm.
Nah ini, pada fase gastrulasi membentuk lapisan baru di tengah yang disebut dengan lapisan mesoderm, daerah di mana sel-sel mengalami pergerakan ke dalam untuk membentuk lapisan mesoderm disebut dengan primitive streak. Di ujung primitive streak itu ada daerah yang menebal yang disebut dengan nodus Hansen. Nodus Hansen sendiri itu merupakan daerah awal terbentuknya notochord. Notochord ini nanti yang akan menjadi badan embrio. Nah ini gambarnya teman-teman. Di lapisan mesoderm tadi ada primitive streak dan di ujungnya ada primitive node atau nodus Hansen yang akan membentuk notochord. Lalu keping neural yang terbentuk akan melebar dan melipat ke atas, lalu bertemu dan terbentuk bumbung neural. Bagian tepi bumbung neural terbentuk somit. Nah, ini teman-teman bisa dilihat somit, berarti yang di sini itu bumbung neuralnya ya. Tadi yang karena somit itu merupakan bagian tepi dari bumbung neural. Selanjutnya, aloneurulasi. Nah, secara hampir secara keseluruhan itu prosesnya hampir sama ya teman-teman, walaupun tidak sama persis. Jadi yang pertama itu lapisan mesoderm bergerak ke arah anterior. Jadi bergerak ke atas, lalu membentuk notochord. Selanjutnya, menginduksi sel-sel ektoderm atau tadi kan lapisan mesoderm dia bergerak ke atas membentuk notochord lalu sampai menginduksi sel-sel ektoderm atau sel-sel yang berada di atasnya tadi untuk membentuk keping neural. Nah, di sini yang ciri khasnya dari neurulasi yaitu proses pembentukan bumbung neural. Kalau tadi fase gastrulasi itu kan fase di mana terbentuknya sel baru di antara endoderm dan ektoderm. Nah, kalau di neurulasi itu ciri khasnya pembentukan bumbung neural. Nah, di sini karena tadi fase gastrulasi sudah memiliki 3 lapisan, dilanjutkan dengan proses neurulasi itu tadi ada lapisan ektoderm atau lapisan luar, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Nah, di lapisan mesoderm itu akan mengalami cekungan atau lekukan primitif dan membentuk celah primitif yang selanjutnya akan membentuk notochord seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Di mesoderm itu nanti akan membentuk primitive streak nanti di ujungnya ada nodus Hansen nanti yang akan membentuk notochord sebagai badan embrio. Lanjut ke lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm terbentuk lipatan neural yang akan membentuk lubang yang disebut dengan bumbung neural, dan di bagian tepinya terdapat neural crest yang akan menjadi pusat saraf seluruh tubuh embrio. Lalu di bagian endoderm atau di lapisan terdalamnya itu terdapat rongga yang disebut dengan archenteron, fungsinya sebagai bakal usus primitif dari embrio. Nah, ini tadi proses pembentukannya ya teman-teman, yang sama juga sudah dijelaskan di awal tadi. Di sini. Nah, ini Nah, ini gambarnya teman-teman. Jadi, pembentukan bumbung neural pada mamalia itu hampir serupa dengan pembentukan bumbung neural pada ayam, pada katak tadi ya, yaitu terjadi dalam ruang yang disebut dengan amnion. Lalu ini nanti akan dilanjutkan dengan proses organogenesis. Oh ya, setelah pembentukan bumbung neural nanti pun juga ada proses penutupan bumbung neural. Nah, pada mamalia itu proses pembentukan bumbung neural itu tidak dari kepala ke bawah, tapi di sepertiga bagian atas ya. Jadi kalau diibaratkan itu pada bagian tengkuk di sini ya teman-teman. Jadi menutupnya itu bagian sini, lalu yang atas ya berarti langsung ke atas, yang bawah menurun ke bawah. Jadi setelah dibentuk tadi bumbung neural tuh nanti kan ada cekungannya, jadi ya nanti akan ditutup kembali. Dan tutupan tadi kembali tuh pada mamalia tidak mulai dari atas tapi di sepertiga bagian dari itu tadi bagiannya.
Demikian akhir dari presentasi kelompok kami, proses neurolasi. Apabila terdapat kesalahan atau kurang paham mungkin bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.